Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan petang ini, pada maghrib ini kita berjumpa kembali dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kesempatan yang mendatangkan keberkahan insyaallah, memberikan banyak nilai manfaat kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan dari nanti apa yang saya sampaikan mudah-mudahan mengandung banyak manfaat dan bisa kita jadikan sebagai pijakan agar kita bisa berhati-hati dan terhindar dari hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa teringat dan selalu ingat bahwa kita senantiasa harus mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini, pada maghrib ini, ada satu permasalahan yang cukup mendasar dalam kehidupan kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau status kita sebagai seorang mukmin. Kenapa ini menjadi sorotan yang cukup tajam untuk kita sampaikan di kesempatan malam hari ini, bahwa mengingat tingkat kesadaran atau pengetahuan dari masing-masing kaum muslimin ini berbeda-beda, sehingga menuntut adanya sebuah pemahaman yang benar, sehingga setiap aktivitas ibadah yang kita kerjakan itu bukan justru menjadi bumerang untuk kita, atau dalam kata lain, amal-amal yang kita kerjakan itu bukan menjadi amal yang membanggakan kelak di hadapan Allah, justru malah sebaliknya, kan gitu. Justru malah sebaliknya. Sehingga di dalam ayatnya Allah itu sampai memberikan sebuah penggambaran. Jadi ketika ada seorang mukmin atau seorang yang dia itu mengerjakan amal ibadah yang dia itu bersungguh-sungguh di dalamnya, maka karakter dan sifat amal itu justru habaan mansura, kan begitu. Habaan mansura itu apa, Pak? Jadi sia-sia seperti debu yang berterbangan. Artinya ya percuma dia beramal ketika dia tidak memperhatikan kaidah-kaidah atau rambu-rambu dalam amal ibadah yang dia kerjakan. Nah, coba di kesempatan malam hari ini setidaknya kita punya gambaran sedikit lah terkait dengan hal tersebut. Yang pertama yang kita coba akan ungkap adalah satu kisah yang dimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Quran, jamaah sekalian. Kisah ini bertutur tentang Nabi Musa alaihissalam. Jadi setelah Nabi Musa itu diminta oleh Allah untuk membersamai setidaknya 12.000 Bani Israel untuk berhijrah dari Mesir ke Palestina pada saat itu. Maka kita tahu dalam Al-Quran disebutkan ketika Nabi Musa dan Bani Israel itu dikejar-kejar oleh Fir'aun, maka Allah Subhanahu wa taala fa'aghraqnahum fil yammi. Jadi Fir'aun dan seluruh bala tentaranya itu Allah tenggelamkan di Laut Merah. Ditenggelamkannya Fir'aun di Laut Merah itu semuanya disaksikan oleh Nabi Musa dan Bani Israel. Artinya ya, ketika Nabi Musa dan Bani Israel itu dikejar, maka hal pertama yang dialami oleh mereka semuanya itu adalah kekhawatiran dan ketakutan.
Ketika kekhawatiran dan ketakutan itu terus menghantui mereka, sampai-sampai di antara Bani Israil itu mengatakan, inna lanudrakun, wahai Musa, kita akan terkejar dan kita akan tertangkap, kan gitu kan. Kita terkejar, kita akan tertangkap. Maka Nabi Musa alaihissalam itu memberikan sebuah keyakinan optimisme kepada Bani Israil dengan mengatakan, kalah, enggak, kita itu tidak bakal tertangkap, tidak bakal tertangkap. Sehingga ketika Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya di lautan, laut itu kemudian terbelah. Artinya dalam pelarian Nabi Musa dan Bani Israil itu tidak pernah terfikir dan terbayang oleh Musa dan Bani Israil itu kalau nanti ketika tongkatku ini dipukul, laut tiba-tiba terbelah. Ketika laut terbelah, kemudian Allah merintahkan Musa nyebrang. Bersama dengan 12.000 Bani Israil, Musa itu menyeberangi lautan itu, Pak. Kita tahu, Pak, dengan kalau di mana Semarang, Pak? Akuarium terbesar itu nah. Jenengan itulah. Coba di sini mana, Pak ya? Mana? Kalau di ya jenengan masuklah ke bawah laut itu kan, akuarium bawah laut itu coba jenengan masuk. Kira-kira pemandangan yang kita saksikan kurang lebih begitulah. Atau bahkan lebih menyeramkan lagi gitu. Tiba-tiba laut terbelah, mereka jalan gitu kan. Sehingga dalam perjalanan menyeberangi lautan itu Bani Israil mengatakan inna lamudrakun, kita bakal tertangkap Musa. Tapi Musa mengatakan enggak bakal. Enggak mungkin mereka itu akan menangkap kita. Padahal kita tahu dalam riwayat disebutkan pengejaran Fir'aun dan tentara-tentaranya itu betul-betul sudah amat sangat dekat sekali. Sehingga ini menimbulkan sebuah kecemasan pada Bani Israil kalau mereka itu betul-betul akan tertangkap. Namanya kalau sudah tertangkap, ya otomatis apa yang terjadi? Terjadilah untuk mereka. Entah itu penyiksaan, entah itu apapun itu perbudakan. Itu akan terjadi kepada Bani Israil. Sebagaimana mereka sudah mengalami ketika mereka diperintah oleh Fir'aun. Nah, gitu. Apa di sini, Pak? Tentu penyelamatan sudah didapat, mereka sudah selamat. Sampai kemudian Allah bertutur apa dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa jawazna bi bani Israilal bahra. Ketika kami menyeberangkan Bani Israil melintasi laut itu dengan selamat. Nah, ini bahasa yang dipakai oleh Allah. Wajawazna bi bani Israil al-bahra. Ketika Allah sudah menyelamatkan Bani Israil, namanya selamat itu kan berarti sudah sampai di seberang, Pak ya. Sudah sampai di seberang. Apa yang terjadi, Pak? Fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum. Ketika sampai di seberang, baru berjalan mungkin beberapa kilometer, apa, Pak? Ketika mereka sampai kepada satu kaum yang masih tetap menyembah berhala. Qalu, Bani Israil itu berkata apa, Pak? Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Wahai Musa, itu orang-orang itu menyembah patung-patung. Kamu lihat, wahai Musa, wujudkanlah atau jadikanlah untuk kami sebuah patung juga, sebagaimana mereka juga menyembah Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Qala innakum qaumun tajhalun, kata Musa kepada Bani Israil adalah sesungguhnya kalian itu adalah orang-orang yang bodoh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhala di dalam ayat ini disebut dengan asnam. Saya ulangi lagi, berhala di sini disebut oleh Allah dengan sebutan asnam atau sonam, berhala. Cuman yang kita sorot bukan berhalanya, Pak. Betul, berhalanya itu ketika dijadikan sebagai tujuan untuk beribadah, itu sebuah kesalahan. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah ketika Bani Israil itu sudah diselamatkan oleh Allah. Kita lah, Pak. Contohnya kita lah. Kita, ketika ada saudara kita ini susah nih, sedang susah.
tiba-tiba ada teman kita, rekan kita, saudara kita, sahabat kita, ngerti kesusahan kita, kemudian membantu kesusahan kita, menghilangkan susah dan kesulitan kita. Kira-kira apa yang kita sampaikan kepada saudara kita, teman kita, rekan kita itu, Pak? Selain daripada ucapan terima kasih, matur suwun, jazakumullah khairan katsir, apa? Pasti dalam hatinya punya keinginan, aku akan juga memberikan yang terbaik, sebagaimana dia juga memberikan bantuan kepadaku yang terbaik. Begitu nggak, Pak? Bani Israel itu, Pak, ketika sudah diselamatkan oleh Allah menyeberangi lautan, bakal nanti dikejar sama Fir'aun dan bala tentaranya. Kalau ketangkep mereka jadi budak lagi, Pak. Ketika mereka sudah selamat, kira-kira mengucapkan terima kasih nggak kalau dalam ayat ini? Tidak sama sekali. Justru Bani Israel itu berkata kepada Musa, Musa, ij'al lana ilahan ya Musa, mbok yo kami itu dibuatkan sebuah sesembahan yang fisik, yang materi, yang kelihatan. Selama ini kan kita menyembah Allah nih. Allah itu nggak kelihatan. Mbok yo kayak mereka itulah. Kelihatan Tuhannya, fisiknya kelihatan, bentuknya kelihatan, sehingga kami juga yakin kalau itu adalah perantara kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Fisiknya begitu. Itu Bani Israel begitu, Pak. Maka Musa alaihissalam ketika melihat Bani Israel yang sudah sedemikian rupa, maka sampai dilontarkan sebuah ucapan, innakum qaumun tajhalun. Kalian itu kok ya geblek banget, bodoh banget ya. Kalian sudah diselamatkan sama Allah, kok tidak berterima kasih, tidak memberikan persembahan terbaik kepada Allah, justru malah apa? Meminta sesuatu yang itu justru menjadikan Allah itu semakin murka. Allah itu marah kepada Bani Israel. Coba, kira-kira ada tadi saya sampaikan, ketika kita sudah dikasih pertolongan, justru balasan yang kita berikan kepada saudara kita, rekan kita yang berikan pertolongan itu tidak baik responnya. Koyok ngene, dadak ditulungi barang. Nek nulungi sing aja nanggung-nanggung, kurang ngene. Itu kira-kira teman kita gimana, Pak? Ya, kita nono wae. Kesulitan lagi, rak bakal, Kak. Mesti akan begitu, Pak. Di sini Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa ternyata dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin itu senantiasa akan diuji dengan sesuatu yang sifatnya materi, Pak. Materi itu bukannya sekedar harta, tidak. Jadi materi itu adalah sebuah perwujudan yang memang real dalam kehidupan kita. Ada wujudnya gitu, Pak. Padahal tidak semua balasan yang Allah ganjarkan kepada manusia yang beriman kepadanya itu sifatnya materi. Kan begitu. Yang ini menjadi sebuah bagian bagaimana kita sebagai seorang mukmin itu apa? Mendapatkan ujian dengan ujian apa, Pak? Dari sekian banyak ciri orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, itu ujian pertama kali apa, Pak? Cirinya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah itu tidak bisa dilihat, Pak. Tapi keberadaan Allah itu ada. Ketika seorang Musa berkata kepada Allah ketika berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Musa, Pak? Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ketika seorang Musa itu berbincang, ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Selepas mendapatkan wahyu selama 40 hari, Musa itu kemudian ngomong sama Allah, Rabbi, arini angdur ilaik. Allah, kayaknya aku pengen lihat kamu deh. Biar aku semakin yakin kalau betul-betul engkau itu ada. Ini kata Musa, Rabbi, arini angdur ilaika. Wahai Allah, aku ingin melihatmu. Melihat arini itu adalah ro'ayaro, itu betul-betul melihat dengan mata kepala, Pak. Betul-betul melihat dengan ainun yaqdah, betul, dengan mata yang terang benderang. Apa kata Allah, Pak? Qala lam tarani. Musa,
kamu nggak bakal mampu melihat aku. Walakin ingdur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau begitu, kalau kamu memang memaksa ingin melihatku, coba engkau lihat gunung itu. Ini dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-143, Pak. Engkau tidak akan sanggup melihatku, wahai Musa. Namun, kalau engkau ingin tetap melihatku, kata Allah apa? Lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap berdiri di tempatnya, seperti sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Artinya, diberikanlah sebuah cahaya yang mengenai sebuah gunung yang ditunjuk oleh Allah agar Musa itu melihatnya, sampai-sampai kemudian apa? Allah itu menampakkan keagungannya melalui gunung itu dengan mengatakan, lihatlah gunung itu, wahai Musa. Kalau gunung itu masih berdiri kokoh di tempatnya, berarti engkau bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan. Ketika, ini saya bacakan artinya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan keagungannya pada gunung itu, yaitu dengan cahaya, maka gunung itu hancur berkeping-keping. Ja'alahu dakka. Wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Musa menyaksikan gunung itu hancur berkeping-keping, Pak, apa yang terjadi pada diri Musa? Wa kharra Musa sa'iqa. Musa itu pingsan. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Kalau begitu ya Allah, ketika Musa sudah siuman, sudah bangun dari pingsannya, Musa mengatakan tubtu ilaik. Sudah, ampun ya Allah, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Sungguh apa yang aku minta kepadamu itu adalah sesuatu yang salah. Betul engkau itu ada, keberadaanmu itu betul-betul ada, dan kami manusia tidak mampu menjangkau keagungan dan keindahanmu. Sehingga gunung saja yang engkau tunjukkan kepadaku, di mana engkau itu menunjukkan keagungannya kepada sebuah gunung, gunung itu hancur berkeping-keping karena tidak mampu menanggung keagungan dan keindahanmu. Apalagi aku, kita Pak manusia Pak, kita dengan gunung lebih gede mana Pak? Gunung Pak. Apalagi kita. Musa itu baru betul-betul meyakini, betul. Musa baru betul-betul meyakini. Maka ketika seorang Musa alaihissalam itu membawa Bani Israel, justru Bani Israel itu mengatakan ij'alna ilahan kama lahum alihah. Inilah kemudian yang menjadikan PR Nabi Musa. Bani Israel itu betul-betul orang yang bodoh. Bodoh itu ada tingkatannya, Pak. Ada bodoh yang memang dia itu tidak mau tahu. Bodoh. Berarti dia merasa semakin saya tahu, semakin banyak beban syariat yang saya tahu, maka peluang potensi dosa itu akan terus hinggap ketika saya tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bodoh yang kedua adalah memang kebodohannya itu memang Allah berikan kepada dia, sehingga apa? Daya serap ilmu, tangkap dia terkait dengan ilmu itu lama sekali, Pak. Responnya lama sekali. Mungkin sekarang dia belajar, mungkin bisa jadi 2-3 hari kemudian dia baru paham apa yang dia pelajari pada saat itu. Bisa jadi begitu. Yang lebih parah lagi adalah ketika ada orang bodoh, dia tidak sadar kalau dia bodoh, sehingga apa? Kebodohannya menjadikan dia itu apa? Justru bukan dia itu introspeksi, malah semakin berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak Bani Israel, Pak. Bani Israel itu begitu. Sehingga apa? Perwujudan dari pengetahuan seorang Bani Israel atau Bani Israel secara umum itu adalah mereka intinya adalah kami sebagai manusia harus mendapatkan sesuatu yang notabene itu betul-betul wujud, sewujud-wujudnya. Apalagi itu berkaitan tentang masalah Allah itu sendiri, harus nampak. Kalau toh tidak nampak, berarti apa? Diwujudkan sebagai bentuk manifestasi perwujudan daripada Allah itu sendiri. Maka kemudian pemahaman ini sebenarnya sudah muncul sejak zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu
dakwahnya adalah mendakwai satu kaum yang awalnya mereka itu beriman kepada Allah. Mereka beriman sama Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam perjalanannya orang-orang solehnya pada meninggal semuanya, sehingga apa? Iblis kemudian mempengaruhi mereka. Mempengaruhi dengan apa? Dibisikkan kepada mereka kalimat-kalimat yang indah, sehingga muncul sebuah pernyataan, okelah, sebagai bentuk pengenangan kami terhadap jasa-jasa leluhur kami dari kalangan orang-orang soleh, kami buatkan untuk mereka sebuah patung. Sehingga ketika kami menyembah Allah Subhanahu wa taala, kami pun juga teringat dengan jasa-jasa mereka. Ketika kami mengingat Allah, kami juga ingat kepada mereka. Patung terbuat, Pak. Patung terbuat dengan begitu sangat indah sekali. Iblis pun tidak berhenti di situ. Iblis kemudian mengatakan, tidak perlulah engkau capek-capek beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Melalui saja dari patung. Biar patung orang-orang soleh itu menyampaikan hajat-hajatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh intinya sama, tujuannya sama, Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian diadopsi oleh masyarakat-masyarakat yang notabene mereka semakin jauh dari Allah. Dan ini terus berjalan dan berjalan sampai pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam pun juga mendapati ayahnya sendiri yang menjadi pengrajin patung. Dakwah semakin masif kepada ayahnya, yaitu Azar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai seorang ayah mengatakan, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau akan terus-menerus memusuhi Tuhan-Tuhan yang kami sembah? Fa illam tantahi la arjumanak. Kalau engkau tidak memberhentikan atau tidak menghentikan permusuhanmu terhadap Tuhan-Tuhan yang kami sembah, wahai Ibrahim, apa? La arjumanak. Tak rajam kamu. Atau wahjurni maliyan, atau kalau tidak, tinggalkan kami ke tempat yang sangat jauh sehingga kami tidak lagi bisa melihat. Itu Nabi Ibrahim, Pak. Ini terus kemudian diadopsi pemikiran atau pemahaman dan keyakinan pemberhalaan ini sampai pada masanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada 4 patung yang itu menjadi ikon Quraisy, Pak. Apa? Ada Hubal, ada Lata, ada Uzza, ada Manat. 3 patung yang disebutkan dalam Al-Quran itu betul-betul ada, Pak. Di mana tumpuan masyarakat Quraisy pada saat itu adalah kepada Hubal, kepada Lata, Uzza, dan Manat. Sebelum mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah kemudian yang dirombak oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika terjadi Fathu Mekah. Pemahaman pijakan terkait dengan iman kepada Allah sudah Rasul bangun ketika berada di Mekah, Pak. Bahwa iman itu hanya kepada Allah, persembahan itu hanya kepada Allah, bukan kepada patung. Tidak perlu perantara kepada patung, langsung saja kepada Allah. Shortcutnya itu langsung Allah, tidak perlu pakai perantara media apapun itu, Pak. Tidak begitu. Sehingga yang nampak semakin berubah masanya, pemberhalaan itu juga semakin berubah. Intinya adalah asnam itu sebagai medianya, Pak. Berhala itu sebagai media. Tapi aktivitas pemberhalaan itu yang sampai sekarang itu masih ada. Sehingga ketika aktivitas pemberhalaan ini semakin terus ada, dan itu ada di dalam diri kaum muslimin, dikhawatirkan amal-amal ibadah yang sudah dia kerjakan itu muspro. Karena apa? Terselip pemberhalaan yang itu justru menghilangkan nilai dari ibadah yang sudah dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, Pak, Rasul itu sampai mengingatkan kita tentang apa, Pak? Kalau Rasul mengatakan dari sekian banyak mafia amal soleh, gitu kan, mafia amal soleh, yang dapat mensabotase amal soleh itu adalah perkara riya, ujub, sum'ah, apalagi, Pak. Berarti masalah niat.
Niat itu erat kaitan dengan masalah tauhid. Tauhid itu kalau sudah melenceng erat berkaitan dengan masalah syirik. Ada perkara syirik kecil yang itu ketika tumbuh di dalam hati manusia dalam beramal, maka syirik itu akan menggerogoti amal soleh tersebut. Nilainya akan berkurang atau bisa jadi sangat bisa hilang. Itu perkara syirik. Apalagi nampak sekali yang itu tidak disadari oleh kaum muslimin, padahal itu sebuah kesalahan. Apa, Pak? Medianya bukan lagi berhala, tapi medianya itu sudah berbagai macam yang bisa dirasakan dan bisa kita lihat, Pak. Yang sejatinya pada hakikatnya adalah inti dari pemberhalaan itu adalah apa yang ada dalam hati kita itu lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa, Pak? Hakikat dari pemberhalaan itu adalah sesuatu yang ada dalam hati kita lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah berhala. Orang-orang musyrik dulu, Pak. Orang-orang musyrik dulu. Kenapa mereka tetap menyembah berhala? Karena mereka meyakini, Pak, ketika kami menyembah berhala, otoritas yang kami buat dalam perundang-undangan sosial masyarakat itu tidak akan pernah diganggu-gugat. Karena kami yang buat, manusia yang buat, elit politik Mekah pada situ yang buat. Kenapa demikian? Ketika justru kami itu mengimani uluhiyah yang disampaikan Muhammad SAW, justru kami akan apa? Menjadi manusia yang levelnya rendah, sama sebagaimana budak. Itu yang diyakini orang-orang Quraisy begitu, Pak. Kenapa? Karena dalam dalam konsep keislaman, gitu kan, dalam keyakinan Islam, ya la fadla ra'abiyan wal ajami, yang tidak ada kemuliaan antara orang Arab dan orang Ajam, tidak ada, kecuali yang memuliakan mereka itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalimat ini disampaikan, orang-orang musyrik lo tidak bisa. Kalau engkau mencoba ingin merubah kami dari peribadatan kepada berhala menuju peribadatan kepada Allah, ya tentu kami akan sama levelnya dengan mereka yang menyembah Allah dari kalangan budak, hamba sahaya dan lain sebagainya. Nggak mau, Pak. Justru yang ada adalah lagi-lagi kembali kepada materialisme. Pokoknya inti dari pemberhalaan adalah bagaimana manusia itu punya pijakan bukan berpijak kepada Allah, justru berpijak kepada yang lainnya. HP, Pak, HP yang kita punya, ini bisa jadi berhala enggak, Pak? Bisa. Apalagi pekerjaan kita itu bisa jadi berhala enggak, Pak? Medianya berbeda, Pak. Walaupun itu bukan patung, tapi kecintaan kita kepada itu, sesuatu itu kok lebih besar dibandingkan Allah. Nah, itu yang salah. Itulah berhala. Ini yang dibawa oleh Rasulullah ingin merubah pemikiran orang-orang musyrik Quraisy itu begitu, Pak. Orang-orang Quraisy yang sebenarnya kalian inginkan itu kan bukan bukan sesuatu yang menjadikan kalian itu sekedar kaya saja, tidak kan? Enggak. Tapi yang diinginkan oleh mereka adalah sebuah pengakuan, Pak. Pengakuan kalau kami ketika menyembah berhala, ya ini yang sedang kami lakukan, tradisi ini kami lakukan untuk mendapatkan apa yang kami mau. Itu begitu. Semakin mereka itu royal kepada berhala-berhala, mereka meyakini apa? Mereka akan mendapatkan keberuntungan. Kerja, ibadah yang mereka persembahkan ketika itu untuk berhala, maka mereka meyakini ini menjadi bagian penghambaanku kepada Allah melalui berhala. Ini yang salah. Sementara Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in. Nah, kalau kita beribadah ya langsung kepada Allah. Kalau kita itu minta pertolongan ya langsung minta tolong kepada Allah, bukan dengan perantara sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini coba kita perhatikan bersama-sama. Ya. Ini soalnya perkara terkait dengan masalah hati, Pak. Hati. Orang-orang musyrik mungkin pernah kita sampaikan bahwa orang-orang musyrik itu kan yang menjadi dasar pijakan keyakinan mereka itu apa? Hanya pada berkaitan tentang masalah rububiyah Allah, keagungan dan keesaan Allah dari hal apa? Dari hal rububiyahnya, pengaturannya, itu mereka yakin. Maka Allah itu sampai menyebutkan apa dalam Al-Quran? Yang kemudian ini ditafsirkan oleh para ulama. Ini. Nah, saya coba. Nah, wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bil ardi min ba'di mautiha. Ya. Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka orang-orang musyrik Quraisy, man nazzala minas sama'i ma'an, siapa yang telah menurunkan air dari langit? Fa ahya bihil ardi min ba'di mautiha. Kemudian dari air yang sudah diturunkan ke bumi itu kemudian apa? Menghidupkan apa yang ada di dalam bumi. Mimba di mautia, setelah kematiannya, artinya dari bumi yang tandus turun air hujan dari langit, kemudian bumi itu menjadi hidup, tumbuh-tumbuhan. Apa kata Allah, Pak? Di sini ceritakan la yaqulunna Allah. Maka orang-orang musyrik itu akan mengatakan, ya tentu mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Qulil hamdulillah, katakanlah segala puji milik Allah. Bal aktsaruhum la yaqilun, tetapi kebanyakan mereka itu tidak memahaminya, tidak berpikir. Ini kalau kita mau melihat tafsiran dari para ulama kita, Pak, di antaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau itu sampai mengatakan demikian, min imanihim, dari bentuk keimanan orang-orang musyrik Quraisy itu apa? Idza qila lahum, ketika dikatakan atau ditanyakan kepada mereka, man khalaqas sama, siapa yang menciptakan langit, wa man khalaqal arda, siapa yang menciptakan bumi, wa man khalaqal jibal, siapa yang menciptakan gunung-gunung, maka orang-orang musyrik itu akan mengatakan apa? Allah. Allah. Tapi Pak, Ibnu Abbas mengatakan wahum musyrikun, mereka tetap musyrik. Kenapa, Pak? Karena yang mereka yakini hanya sebatas rububiyahnya Allah. Sehingga apa? Ketika mereka itu diminta untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu hanya sampai pada asyhadu alla ilaha. Tidak sampai kepada illallah. Apalagi sampai pada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah, itu sudah ngeri lagi. Kenapa? Lah kalau aku sudah meyakini Muhammad sebagai utusan Allah, berarti aku harus tunduk patuh kepada aturan-aturan yang dibawa oleh Muhammad. Begitu. Aturannya salah satunya apa? Meninggalkan peribadatan kepada berhala. Loh, gimana aku mau meninggalkan? Wong itu, mereka itu adalah sumber penghasilan kami kok. Itu begitu. Jadi ini yang kemudian menjadi sesuatu yang amat sangat memprihatinkan. Intinya, artinya adalah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus memperhatikan diri kita, Pak. Artinya di dalam Islam banyak hal-hal yang harus kita pelajari dan pahami bersama. Kalau kita banyak berbicara atau membaca hal-hal terkait dengan perkara-perkara ketaatan, maka jangan sampai kita juga harus mengenali perkara-perkara yang itu memiliki sifat buruk, Pak. Jangan sampai lupa. Jangan sampai kita meninggalkan itu.
Bukan berarti ketika kita mempelajari sesuatu yang buruk itu kita pengen terjun di dalamnya, tidak. Ketika kita membaca, mempelajari sesuatu yang itu buruk, keburukan, sebuah keburukan, itu sebagai bentuk kehati-hatian kita, jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya itu, Pak. Kalau kita belajar tauhid, ya kita harus belajar syirik. Kalau kita belajar iman, ya kita harus belajar tentang apa? Pembatal-pembatal keimanan. Kalau kita belajar masalah sholat, ya kita juga harus belajar tentang mubtilatus sholat, perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat. Demikian pula kita, kalau kita belajar ibadah, kita juga dituntut untuk belajar hal-hal yang mampu membatalkan ibadah kita. Jadi kebalikannya, itu juga harus kita pelajari. Jangan sampai kita hanya fokus pada hal-hal yang itu notabene apa? Taat saja. Loh, itu enggak apa-apa, itu bagus, itu baik. Tapi juga jangan lupa, juga harus mempelajari terkait dengan masalah syirik, terkait dengan masalah fasik, masalah fasik. Itu kita harus pelajari. Agar apa? Ya jangan sampai kita terjumus di situ. Bani Israel itu sudah menjadi sebuah potret pelajaran buat kita, Pak. Apa potretnya? Bani Israel itu sudah ditemani sama Nabi, tapi tetap mereka itu tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kemuliaan sudah mereka dapatkan. Wa faddalnakum 'alal alamin, kata Allah. Kalian itu sudah mendapatkan kemuliaan di atas seluruh makhluk yang ada di dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ini diterjemahkan secara ngawur sama orang-orang Yahudi. Tuh, Al-Qur'an saja bilang begitu. Maka tidak ada yang lebih tinggi ras di dunia ini kecuali ras Yahudi Israel. Itu yang mereka yakini. Padahal wafaddalnakum 'alal alamin itu berbicara tentang masalah apa? Itu berbicara tentang masalah Bani Israel, kalau kamu itu menetapi aturan-aturan Allah, mempraktekkan semua yang Allah perintahkan, maka pantas engkau mulia dari semua makhluk yang ada di dunia ini. Tapi ketika engkau tidak mau melakukan, justru malah abai, cenderung ingkar, ya tidak. Sehingga ini kemudian memunculkan sebuah polemik yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Isra. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, dan seterusnya ayat pertama berbicara masalah Isra dan Mi'raj, maka di ayat yang kedua Allah itu tiba-tiba langsung bercerita tentang Musa dan Bani Israel. Para ulama kemudian menyebutkan apa keterhubungan antara ayat 1 dan ayat-ayat setelahnya dalam surat Isra kok justru berbicara tentang masalah Nabi Musa dan Bani Israel. Itu menceritakan tentang apa? Sudah aku cabut mandatku darimu, wahai Bani Israel, karena aku sudah punya model baru, artinya punya potret keteladanan baru, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikuti dia. Siapa? Para sahabat yang itu layak kita tiru, layak mereka ditiru. Tapi apalah daya, apalah yang terjadi. Bani Israel ketika mendengar kabar ini, justru mereka semakin ingkar, justru mereka semakin memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Khaybar, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Mereka semuanya bersepakat bersekongkol ingin menghancurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, Pak. Yahudi itu begitu, Pak. Tidak senang. Maka sekarang yang ada adalah mari bersama-sama coba kita perhatikan. Ini terkait dengan pengetahuan kita bersama-sama. Artinya kita harus berilmu dalam beribadah, kita harus berilmu dalam ketaatan, sehingga apa? Kita tidak terjerumus pada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amal kita yang sudah capek-capek kita kumpulkan sampai kita itu sudah sepuh, sudah tua, kok ternyata tiba-tiba ditolak karena apa? Karena apa, Pak? Karena hati kita tidak terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kecintaan kita kepada Allah itu mulai menipis seiring dengan apa? Tebalnya cinta kita kepada materialistik dunia kita. Itu kan mengerikan sekali.
Perempuan dengan apa? Harta. Kan begitu. Laki-laki itu kan godaannya kan perempuan, Pak. Maka Al-Quran itu sampai menyebutkan dalam Al-Quran itu kalau laki-laki berinteraksi dengan lawan jenis ajnabi itu singkat-singkat saja, nggak usah lama-lama. Kan gitu dong. Gitu tuh, Pak. Karena apa? Semakin lama berinteraksi dengan lawan jenis itu sudah membuka peluang setan untuk membuka obrolan yang bukan pada inti pokok permasalahannya, Pak. Sama, perempuan juga begitu. Jangan membuka peluang setan untuk menjadi pintu untuk laki-laki terjerumus. Sekarang yang lagi ngetren kan begitu. Sekarang. Naudzubillah, Pak ya. Kita mudah-mudahan terhindar dari itu semuanya. Nah, hati kita jaga, ilmu pengetahuan terus kita upayakan sehingga apa? Kita tidak terjerumus pada perbahalaan. Selalu kita tumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Ya, banyak-banyaklah kita menjalankan ketaatan kepada Allah. Umar Ibn Khattab itu mengatakan demikian, Pak. Allah itu menyembunyikan ridhonya. Saya ulangi, Allah itu menyembunyikan ridhonya di balik amal-amal ibadah yang kita kerjakan. Allah menyembunyikan ridhonya di balik amal-amal ibadah yang kita kerjakan. Kenapa, Pak? Karena ibadah amal solih yang kita kerjakan itu menjadi bagian penting mengundang ridho dan cintanya Allah kepada kita. Tidak tahu amal mana yang diterima, tidak tahu amal mana yang itu menjadi bagian yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah kesempatan yang datang kepada kita manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk kita mendapatkan ridho dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan setengah-setengah dalam beriman kepada Allah. Jangan mengimani rububiyah, enggak. Tapi harus komplit. Ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma dan sifat. Rububiyah, iman kita terkait dengan hal-hal yang dimana pengaturan Allah itu betul-betul wujud. Yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang membagi rizki, yang menetapkan nasib, itu Allah yang atur, Pak. Itu rububiyah. Uluhiyah, praktek. Bukti kamu beriman sama aku apa? Kalau kamu sudah mengimani keagunganku. Loh, aku sholat ya Allah, aku puasa, aku taat, aku apalagi, aku umroh, aku haji. Nah, itu berbagai macam bentuknya. Baru kemudian ada asma dan sifat, di mana kita diminta untuk menghafal, kita diminta untuk apa? Memahami, dan itu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Oh, Allah itu berkasih dan sayang. Maka perwujudan kasih dan sayang kita itu dengan apa? Baca hadis. Salah satunya adalah bentuk kasih dan sayang kita adalah yang paling mudah adalah tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu untuk saudaramu itu adalah sedekah. Bermuka manis di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Apalagi, Pak? Masak. Kalau kita masak kemudian baunya nang dindi, baunya kemana-mana, yo diakai ling masak. Tonggone di wenehi. Kan begitu. Itu kan sebagai bentuk kasih sayang. Dari apa? Asma dan sifatnya Allah. Mana? Katanya kamu beriman kepada asma dan sifatnya Allah. Buktinya mana? Tuh, aku meneladani asma dan sifatnya Allah. Nah, gitu sih. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena sudah masuk waktu Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.